Bunda. Kajian hati. Akan. Sekarang kita akan kasih kesempatan ke Mbak Dahlia di sini yang mau tanya ke Ustadz langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia. Saya ingin bertanya, Ustaz. Tapi mungkin suara saya mungkin sudah terlalu lelah untuk mendengarkan dan dengan tegas. Saya menikah selama 6 tahun, tapi di awal pernikahan saya sudah tidak pernah merasakan keharmonisan atau kebahagiaan dalam rumah tangga saya. Saya memilih untuk bercerai dengan suami saya. Karena suami saya memilih orang lain daripada saya. Di saat saya melahirkan anak pertama, saya membutuhkan tanda tangan dari seorang suami. Tapi tidak ada tanda tangan. Dan akhirnya ketuban saya pecah. Saya harus menyelamatkan anak saya. Hingga akhirnya anak saya harus berada di ruang ICU selama 1 bulan. Saya tidak tahu harus bagaimana untuk biaya pengobatan atau pembayaran selama saya melahirkan anak pertama saya. Dan bahkan suami saya tidak bertanggung jawab untuk membayar pengobatan. Akhirnya saya menjual mobil saya untuk biaya pengobatan. Saya lebih memilih untuk memutuskan bercerai dengan suami saya. Karena di saat saya hamil, menduduki usia 5 bulan, saya sudah melakukan untuk bercerai. Namun tidak disetujui dalam perceraian tersebut. Hingga akhirnya saya mendapatkan tuntutan untuk membayar hutang senilai 1 miliar rupiah. Namun saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Yang saya tanyakan adalah, Ustaz, bagaimana cara untuk menjaga iman agar tidak menjadi dendam? Dan bahkan di saat orang yang kita cintai, di saat orang yang kita sayangi terlalu banyak menyakitkan. Dan saya takut, Ustaz. Saya takut doa saya akan menjadi amarah nantinya. Baik, izin Mbak Dahlia sebelum AA jawab. Sekarang hubungan dengan mantan suami seperti apa? Karena bagaimanapun izin beliau adalah ayah dari anak-anak. Apakah anak-anak suka bertanya tentang ayahnya atau seperti apa? Sudah lebih dari 5 tahun kami berpisah. Anak-anak bertanya, tapi bapaknya tidak pernah bertanya anaknya di mana dan lagi apa, sedang sakitkah? Tidak pernah. Sedih rasanya, Ustadz, ketika anak menanyakan seorang bapak, "Bapak saya di mana? Seperti apa bapaknya? Apa kabar bapak saya? Apakah masih ada? Atau di mana tempat tinggalnya?" Jadi seperti itu, Ustadz. Dibilang berat, ujian sangat berat karena saya adalah tulang punggung keluarga. Tapi harus diikhlaskan. Harus ridho. Apapun yang terjadi ini adalah ujian dari Allah. Dan semangat saya adalah melihat anak-anak. Itu aja, Ustaz. Saya tidak pernah menuntut apa-apa. Bahkan hasil dari saya bekerja menjadi seorang penyanyi dangdut. Semua hasil dari kerja saya tidak pernah ambil. Bahkan saya pergi dari rumah hanya membawa anak-anak saya saja. Bunda, setiap kita
pernah punya luka. Kadang Allah sengaja membuat hati kita terluka agar hati kita terbuka. Kalau kita mau sembuh dari setiap luka yang pernah ada di hati kita, maka caranya adalah carilah kesembuhan itu dari Sang Maha Penyembuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan obat yang paling ampuh adalah obat yang dihadirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai luka yang pernah terjadi itu menghambat kebaikan yang Allah siapkan untuk Kadalia ke depan. Maka tadi beliau bertanya, "Aa, boleh enggak saya mendendam? Boleh enggak saya membenci atas setiap luka yang pernah ada?" Jawabannya, boleh. Tapi bukan untuk memelihara di hati kebencian itu. Boleh untuk dijadikan pelajaran. Agar jangan sampai kita tenggelam lagi pada kesalahan yang sama. Maka nanti ke depan lebih hati-hati. Lebih jaga hati. Lebih jaga diri. Perempuan harus kuat. Perempuan harus tangguh. Jangan mudah menyerahkan hati kepada laki-laki yang tidak bertanggung jawab untuk kita. Setuju? Tidak boleh mudah menyerahkan hati kepada orang yang tidak bisa melindungi kita. Maka Islam mengajarkan kepada kita kan, kalau mencintai cinta sewajarnya, kalau membenci benci sewajarnya. Agar apa? Boleh jadi yang kamu cintai nanti akan membencimu. Dan boleh jadi yang kamu benci nanti akan mencintaimu. Jadi belajar membenci, bukan benci orangnya, tapi benci agar kita tidak tenggelam lagi pada kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Sakit hati itu kita yang merencanakan. Jangan mengizinkan hati untuk menghadirkan kembali rasa sakit di hati kita. Ikhlas melepas, ridho menerima, sekarang fokus sama anak-anak. Yakinlah Allah Maha Tahu, Allah sangat tahu, dan Allah tidak mungkin membuat hatimu sakit kecuali Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan untukmu. Setuju? Terakhir, Kadalia, kalau mau ngebalas, biarlah Allah yang balas. Kalau kita disakiti sama orang dan kita nggak kuat buat ngebalasnya, cukuplah baca, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar. Biar Allah yang maha menentukan segalanya akan membalas semua rasa sakit yang pernah kita rasakan. Mudah-mudahan Allah kuatkan Kadalia dan anak-anak. Insya Allah kita semua juga yang tersakiti, memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan itu mencerahkan masa depan. Belajarlah memaafkan walaupun masih belum bisa melupakan. Insya Allah. Sejak pertama pernikahan di awal udah tidak merasakan kebahagiaan, keharmonisan. Jadi lebih baik saya menjadi seperti ini, sendiri dan bersama anak-anak. Menyesal, tapi tidak boleh disesalkan. Karena semua adalah pilihan saya. Dari pertama saya memilih jodoh saya siapa dan mau menikah dengan siapa. Jadi apapun pilihan saya harus terima. Maafkan mama, belum bisa menyempurnakan seorang ayah untukmu. Pesan mama untuk kedua anakku, jadilah anak yang soleh dan soleha. Ketika sudah mendapatkan pencerahan dari Ustadz, oh ya, kita harus ridho, ikhlas, apapun yang terjadi yang dulu, belajarlah dari yang dulu. Jangan pernah diulang kembali. Jadi seperti itu. Alhamdulillah.